Ibu Menteri, Pak Wamen, beserta jajaran Pak Gubernur BI yang nanti akan pemaparan. Pertama Pak, terhadap lapsem ini, sebagaimana diamanatkan di dalam Undang-Undang APBN 2025, pasal 40, pemerintah itu di dalam lapsem juga menyampaikan laporan yang berisikan capaian sasaran program prioritas nasional yang mengkaitkan indikator kementerian lembaga, program dan anggarannya. Apakah nanti di dalam rapat panja dokumen ini sudah disiapkan? Jadi tolong ini disiapkan Bu Menteri, karena ini amanatnya ada di Undang-Undang APBN. Pasal 40. Disiapkan atau bagaimana Bu Menteri? Di belanja ada Pak, output, outcome, dan kinerja. Bukan, Nanti kami apakah akan dokumen ini nanti disiapkan atau tidak? disiapkan di panja Pak. Nanti Ya, ditekan. itu aja pertama yang saya ingin konfirmasi. Yang kedua boleh pimpinan? Tadi kembali ke slide Outlook Bu. Slide Outlook ini 56. Slide 56. Minta tolong operator. Slide 56 ya. Rencana APBN sebelumnya itu ada belanja negara 3.621 triliun. Kemarin beberapa bulan yang lalu dengan Inpres 1 2025 pemerintah merencanakan penghematan 306 triliun. Harusnya belanja negara 3621 dikurangi 306 triliun kalau penghematan. Tapi kalau lihat Outlook ini, ceritanya bukan penghematan. Pergeseran atau penajaman. Karena deltanya 3621 ke 3527 itu 94 triliun. Harusnya tadi 305 triliun. Berarti ada 200 sekian triliun yang tidak jadi dihemat. Nah ini belum diceritakan. Kenapa tidak jadi dihemat? Malah hutangnya nambah. Minta izin lagi menggunakan SAL. Nah ini narasi ini belum jelas ini. Dulu cerita penghematan, terus nggak jadi menghemat, nambah hutang. Nah ini yang perlu kita dapatkan penjelasan. Tadi di slide 16, coba di slide 16, operator. Di slide 16 tadi Bu Menteri mengatakan, sudah ada buka blokir. Inpresnya jelas blokir. Bahkan di Inpres tidak ada syarat dan ketentuan buka blokir. Jadi buka blokir ini dasarnya apa? Ketika minta penghematan, pemerintah datang ke DPR, minta persetujuan bahwa anggaran akan dihemat. Tentu DPR dengan senang hati, karena amanat undang-undang APBN itu harus efisien. Penghematan itu efisien. Setuju. Tapi ketika buka blokir, landasannya apa? Inpresnya jelas, blokir anggaran. Tidak disebutkan di Inpresnya syarat dan ketentuan untuk buka blokir. Nah ini harus dijelaskan dulu dasar dari pembukaan blokir. Apakah membuka blokir ini pemerintah datang lagi ke DPR minta persetujuan? Karena tadi Bu Menteri mengatakan ada beberapa program baru. Sesuai Undang-Undang Keuangan Negara, DPR menyetujui APBN itu unit organisasi, fungsi, dan program. Jadi kalau ada program yang dipindahkan atau ditambahkan atau baru, tentu sesuai Undang-Undang Keuangan Negara, kalau kita masih taat sama tata kelola yang diatur di dalam keuangan negara, maka tentu datang dengan persetujuan DPR. Nah ini yang perlu dijelaskan lebih lanjut tentang buka blokir yang sudah mencapai 135 triliun. 134,9 triliun. Yang dikatakan di 23 KL itu
restrukturisasi, 76 KL itu pembukaan blokir biasa. Jadi artinya programnya sudah ada, kemarin diblokir dibuka. Tapi terhadap 2-3 KL, ini sepertinya ada penajaman atau hal-hal baru yang belum disampaikan kepada kita. Nah, jadi mungkin kita supaya inline nih dengan Inpres, karena Inpresnya jelas. Inpresnya jelas memblokir. Bahkan tidak ada syarat dan ketentuan bagaimana caranya membuka blokir. Waktu memblokir datang ke DPR minta persetujuan, kenapa ketika buka blokir dilakukan secara mandiri? Mandiri. Secara mandiri. Sepihak. DPR-nya nggak tahu, bahkan implikasinya, nambah utang. Cerita di awal penghematan, ujung-ujungnya kita nambah utang. Kok bisa penghematan nambah utang? Harusnya kalau penghematan, utangnya yang berkurang. Ini tidak. Cerita awal penghematan, di ujungnya, outlook-nya, nambah hutang, bahkan menggunakan SAL. Nah ini pimpinan, tolong dasar hukum terkait pembukaan blokir ini diceritakan dulu kepada kita. Terima kasih pimpinan. Karena kalau tadi pertanyaannya Pak Dolfi, Bapak, kan nggak bisa dilihat efisiensi kok nambah defisit pakai SAL. Padahal kan kalau kita ngomong postur, tadi bagian penerimaan kan ceritanya panjang tuh Pak Dolfi. Ada kondisi PPN yang nggak jadi, dividen nggak ada. Jadi itu kan yang menyebabkan bahwa kita tidak mampu mengkolek tadi 150 triliun sendiri, plus ditambah adanya restitusi dan yang lain-lain dari penurunan harga komoditas, terutama batu bara dan restitusi, atau menjadi barang kena pajak. Itu di dalam Undang-Undang HPP. Itu semuanya kan masuk di dalam postur penerimaan yang tadi kita sebutkan lebih rendah dari yang kita sampaikan. Sementara kalau Pak Dolfi bicara tentang belanja, ya tadi ya, belanja kan tadi ada Inpres meminta untuk efisiensi dan rekonstruksi. Ini tulisannya itu katanya efisiensi dan rekonstruksi. Di mana Bu? Pak. Di Inpres dikatakan blokir dan rekonstruksi. Kalau tidak disebutkan blokir dibuka tidak di Inpres, karena Inpres itu adalah untuk yang belanja yang akan kita hold. Ya, kita berikan waktu untuk teh datang dulu. Terima kasih ya Pak ya. Alhamdulillah. Dia tahu timingnya untuk datang. Timingnya pas. Jadi di dalam Inpresnya itu adalah untuk memblokir supaya belanja tidak dibelanjakan, di hold. Karena waktu itu sudah ada perpres untuk, is it PP atau perpres? Untuk pelaksanaan DIPA Pak. Jadi sebetulnya dengan memberikan pelaksanaan DIPA, KL itu sudah bisa belanja. Tapi seperti kita ketahui dengan adanya KL-KL baru, kita kan terjadi ada 23 KL yang baru itu terjadi pemecahan dan melakukan realokasi di antara para KL yang berubah. Plus Presiden meminta untuk beberapa yang dianggap bisa diefisienkan. Seperti belanja perjalanan dinas, seminar, segala macam, itu semuanya yang istilahnya dibintang. Tapi karena bintang banyak sekali, maka dimunculkan dalam bentuk Inpres, itu untuk hold. Nah, untuk melepaskan, Bapak lihat di sini, belanja sesuai arahan Presiden. Poinnya, instruksi Presiden, Inpres 1, dan arahan atau instruksi Presiden untuk buka blokirnya. Jadi dua seimbang. Untuk yang kedua ini buka blokir itu adalah melalui mekanisme ratas atau dari Presiden menetapkan di dalam sebuah rapat kemudian menjadi kesimpulan rapat berdasarkan arahan Presiden yang ini dibuka. Gitu Pak. Jadi dari sisi kekuatan hukum adalah sama. Yang satu adalah Inpres tertulis karena seluruhnya, sedangkan yang untuk belanja tergantung kalau Presiden hari ini memutuskan kita rapat terbatas bicara tentang koperasi, maka dialokasikan seperti ini. Kalau kita menambah untuk rumah, maka ditambah seperti ini. Kalau nanti ditambah dengan MBG waktu itu, maka itu yang dilakukan dengan arahan Presiden. Pasti ada notulisnya Pak. Kami tidak akan buka blokir karena saya sebagai Menteri Keuangan pun tidak memiliki kewenangan. Makanya harus ada notulis
dari presiden. Itu biasanya melalui ratas, gitu.